Tiru cara Luhut. Denny disomasi, hapus cuitan. Kalau tidak bakal dilaporkan ke Bareskrim. Ditulis oleh Ibrahim. Daily Content. 3 jam yang lalu keluar berita yang masih berkesinambungan dengan kejadian sehari yang lalu. Rupanya drama tentang surat cucu SBY ini akan terus diperpanjang. Hari ini pengurus Partai Demokrat mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Denny Siregar perihal cuitannya terkait Almira Tunggadewi Yudhoyono, anak Ketum Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHY. Namun niat itu urung dan berganti menjadi permintaan agar Denny menghapus cuitannya tersebut dalam waktu 3 kali 24 jam. Dengan ancaman jika tak dilakukan maka pihaknya akan mensomasi hingga mempolisikan Denny. Ini agak aneh, karena apa? Mereka sudah datang ke Bareskrim dengan foto sebagai berikut. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardi Mbalembout sudah berada di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 5 Mei 2020 dan diwawancarai oleh para pewarta. Sudah datang, kenapa jadi urung? Apakah laporannya ditolak atau bagaimana? Lebih lanjut, Ardi menjelaskan jika somasi juga tak digubris Denny, maka langkah terakhirnya akan meminta pertanggungjawaban secara hukum. Menurutnya perbuatan Denny memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sesungguhnya cara yang dipakai Ardi ini hampir serupa meniru jubir Luhut yang waktu kemarin mensomasi Said Didu. Bedanya, jubir Luhut kala itu tidak datang ke Bareskrim, hanya konpres di depan para pewarta lalu memberikan somasi ke Said Didu. Said Didu kemudian tidak menggubris, hanya kirim surat yang isinya juga bukan sebuah permohonan maaf. Lalu 1 hari setelah surat itu datang, Said Didu dilaporkan ke polisi karena hari itu bertepatan dengan tenggat waktu yang sudah habis dari waktu yang ditentukan oleh jubir Luhut. Serupa memberikan somasi. Bedanya kali ini Ardi langsung ke Bareskrim kemudian konpres. Maka jangan heran bila kita bertanya, apakah laporan pertamanya ditolak? Sehingga langkah yang dapat diambil untuk memperkarakan Denny adalah dengan somasi. Jadi kita jangan terjebak dengan kalimat manis yang keluar pada laman berita online, karena mungkin itu bukan kejadian yang sesungguhnya. Lihat saja argumennya Ardi pada berita detik berikut ini. Ardi mengaku sebenarnya ingin membuat laporan polisi terkait hal ini, namun dia mengatakan telah berkonsultasi dan mempertimbangkan situasi pandemi corona serta momen bulan Ramadan. Akhirnya pihaknya hanya meminta Denny menunjukkan etikat baik. Gara-gara corona dan Ramadan sebagai alasan, tapi tubuhnya Ardi ada di Bareskrim lalu kemudian mengklaim setelah berkonsultasi, mending somasi dulu, itu aneh. Mari kita abaikan sejenak laporan kasus ini. Lebih lanjut kita bahas apakah Denny dapat dituntut. Menurut pantauan layar debat antara Anissa dengan Denny di media sosial, ada satu kalimat dari Anissa yang mengklaim bahwa Denny telah mengaku mencolek. Hal itu disampaikan langsung dengan kalimat berikut. Jadi Anda ngaku ya sengaja colek. Tolong dicatat ya, @komnas_anak, @kpai_official, Anissa Pohan. Padahal ucapan Denny Siregar adalah kecolek dikit. Kok bisa dibilang sengaja colek? Belajar bahasa Indonesia, di mana itu Anissa? Padahal tidak ada unsur kesengajaan di sana karena seperti yang Denny sampaikan bahwa dia punya niat hanya Denny Siregar. Saya nyindir Demokrat caper, bukan bullying anak kecil. Kita simpan cerita dari sudut pandang hukumnya Anissa ini ke sudut pandang hukumnya Ardi. Lewat berita dia berkata Denny memenuhi secara unsur pidana, memenuhi pasal 76C dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditambah junto pasal 310 KUHP junto pasal 27 Undang-Undang ITE. Dan saya makin tidak paham dengan pasalnya Ardi. Kenapa? Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Gile bener, Denny melakukan kekerasan terhadap anak. Hanya dengan tulisan di medsos yang semua orang pun harus paham, target yang dituju adalah Demokrat. Seorang cucu SBY mendapat kekerasan dari seorang Denny. Halo, Bapak sehat? Kalau berbicara soal pasal 310 KUHP yang berkata barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, masih oke lah. Tapi di mana unsur penghinaan cuitan Denny itu? Karena Denny tidak menyebut nama sang cucu pertama. Lalu kemudian kalau mengingat kalimat Denny, bapak udah, anak udah juga, sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada cicit juga bisa ikutan minta lockdown. Kalimat itu adalah fakta. Fakta di mana keluarga SBY dari SBY-nya AHY, lalu kemudian anaknya AHY sudah meminta lockdown dengan berbagai versi. Kalau kita bicara fakta, kenapa bisa jadi ada unsur penghinaan? Ayo loh, makin bingung saya sebagai penulis. Bagaimana menurut kalian? Coba jelaskan, apa bisa kira-kira Ardi ini melaporkan Denny ke polisi? Atau bakal ditolak laporannya? Begitulah kura-kura, ditulis oleh Ibrahim, dilansir dari